bangun jam 2, jam 3 pagi lalu nggak tidur, ya paginya siangnya ngantuk, lupa, sudah tahu ya lupa. Bahkan beberapa orang bisa sampai sangat jelek adatnya, jadi mengarah ke psycho tuh ya, agak gila-gila gitu. Tapi yang paling sering biasanya adalah hot flashes. Nah, karena yang paling sering itu adalah hot flashes, jadi rasa kepanasan, maka apa yang bisa diusahakan? Yang pertama adalah kita berusaha pergi ke tempat yang agak sejuk, jadi jangan sengaja panas-panasan. Kemudian karena kita tahu bahwa hot flashes itu penyebabnya adalah estrogen, maka kita pergi ke dokter. Kalau itu parah sekali, pergi ke dokter minta terapi estrogen. Tentu dokternya akan evaluasi dulu, jadi ibu itu aman atau enggak mendapat estrogen. Tapi kalau dikasih terapi estrogen, maka 80 dari 100 orang yang hot flashes itu akan hilang keluhannya. Ya, jadi itu efektif sekali. Kemudian kalau ada pasien-pasien tertentu yang dokternya tidak berani kasih estrogen, misalnya ada kekentalan darah, jadi dia risiko stroke-nya tinggi, itu diberi terapi lainnya juga efektif. Ini pilihannya, jadi dokternya yang pilihin. Kemudian yang mungkin berguna karena penelitiannya sedikit sekali tentang itu adalah obat-obatan fitoestrogen, jadi obat-obatan herbal yang mungkin menolong pada beberapa kasus, tapi kita tidak tahu apakah pada semua orang bisa menolong. Jadi itu adalah fitoestrogen seperti soya, jadi makan kedelai ada banyak, ada pilnya juga, black cohosh, dan ada beberapa ginseng juga dianggap berguna. Minum vitamin E juga mengurangi serangan panasnya itu, tapi hanya 1 kali sehari. Jadi misalnya dia 5 kali sehari, biasanya kalau kita minum vitamin E 400 unit itu mungkin jadi 4 kali sehari, jadi berkurang tapi tidak berarti ya. Nah, ada hal-hal yang dicoba-coba orang tapi tidak terbukti berguna, yaitu akupunktur, dongquai ginseng. Kemudian EPO itu evening primrose oil, itu di negara maju dijual bebas di pasaran, tapi itu researchnya mengatakan tidak berbeda bermakna, dan kalau orang minum pengencer darah itu hati-hati karena bisa perdarahan ya. Itu obat-obatan herbal termasuk ya red clover. Nah, apa yang akan menolong seorang itu masuk menopause dengan lebih enak, lebih sehat ya? Yang akan menolong adalah hal-hal yang secara rutin kita kerjakan dengan disiplin, yaitu olahraga. Kalau orang menopause suruh olahraga bilang, aduh saya udah capek atau pegel, suruh olahraga lagi. Tapi sebetulnya olahraga itu tidaklah membuat kita tambah capek, tapi sebetulnya kalau dilakukan dengan teratur, dengan disiplin, maka dia menolong kita sehingga lebih segar, lebih kuat, dan lebih senang secara psikologis. Ada posisi-posisi tertentu yang bisa dikerjakan sendiri kalau kita kembung. Misalnya seperti ini ya, ini sederhana sekali, sehari bisa dikerjakan beberapa kali, mungkin sekitar 5-10 menit. Jadi duduk seperti ini, satu lutut ditekuk, yang lain seperti setengah berlutut, dan ditahan sampai hitungan ke 10. Ini mengurangi orang yang merasa kembung. Mungkin sebagian besar kita sudah tahu tentang Kegel exercise. Kegel itu adalah latihan untuk panggul, dasar panggul. Salah satunya seperti ini, jadi di tempat yang rata kita angkat panggulnya sampai setinggi-tingginya bisa, ditahan 5 hitungan, dilakukan berkali-kali. Ya. Kalau orang yang suka beser-beser, itu selain karena menopause juga karena otot pemegang saluran kencingnya itu dol, agak lembut. Nah, latihan ini membuat otot itu bisa lebih kuat. Lalu ada orang yang rahimnya turun beneran. Jadi kalau dokter periksa itu mulai longgar, mulai mulut rahimnya agak turun. Ini juga bisa dilatih. Sebenarnya ibu-ibu yang muda juga kalau ada waktu ya dilatih juga. Karena kalau dia lahir normal, ada kemungkinan nanti ya di usia tuanya waktu udah menopause
menopause, di pendukung rahimnya itu udah mulai longgar, dia bisa akhirnya turun. Jadi mulai dilatih. Alternatif lain dari Kegel ini adalah menahan, seperti menahan kencing atau menahan kalau kita mau ke belakang dulu, kalau kita WC-nya belum dekat ya, tahan gitu terus dilonggarin, tahan longgarin. Kalau itu bisa dilakukan sambil masak, sambil nyetir, sambil apa-ngapain, bisa sehari ratusan kali kalau kita ingat ya. Jadi itu membantu nanti kalau sudah menopause supaya tidak geser, supaya tidak turun rahimnya ya. Nah, bagaimana kita harus berdisiplin dalam makan kalau kita sudah menopause? Yang pertama, kita perlu makan makanan yang sangat kaya serat, membatasi lemak, kalau bisa tidak usah makan gorengan sama sekali, makannya tumis aja, atau direbus-rebus atau dipanggang. Kita makan makanan yang kaya zat besi, misalnya sayuran yang hijau-hijau ya, kaya zat besi. Kemudian kita makan makanan yang tinggi kalsium. Kita membatasi gula dan garam dengan serius. Kita harus selalu minum, karena kalau hot flashes itu kan keringetan terus. Kemudian kalau gejala hot flashesnya panas-panasnya itu berat, jangan minum kopi, jangan minum teh, dan jangan makan makanan yang pedas. Itu akan mengurangi serangan semburan panas. Jangan minum alkohol, jangan minum alkohol. Nah, ini makanan-makanan yang baik pada usia menopause. Kita makan minyak gorengnya kalau bisa olive oil. Yogurt itu adalah produk dari susu sehingga kalsiumnya kaya. Yogurt itu juga mengurangi reaksi alergi dan inflamasi, jadi kalau yang suka gatal-gatal gitu ya. Bahkan yogurt itu pada wanita-wanita yang hamil, kalau di keluarganya riwayat alerginya kuat, dianjurkan dikonsumsi secara teratur. Blackberries memang ini produk luar, tapi kadang-kadang di toko-toko buah itu suka perlu juga ya. Dan biji-bijian, jadi kacang-kacangan. Kemudian bumbu-bumbu yang tidak terlalu merangsang juga baik. Jadi ini adalah obat-obatan yang mengurangi nyeri sendi. Yang bagus juga ikan salmon itu 2 kali seminggu baik juga karena itu anti-inflamasi, jadi mengurangi sakit sendi. Nah, banyak orang mengeluh rambutnya mulai rontok, kukunya mulai rapuh ya, mulai patah-patah. Ini adalah makanan-makanan yang berguna untuk kesehatan rambut dan kuku. Jadi mirip sebetulnya ya, semuanya serat, tapi ini kacang-kacangan bagus, wortel, nanas, hati, dan kacang. Satu problem yang besar adalah osteoporosis ya. Jadi setelah menopause itu 30% dari kekuatan atau massa tulang ada kepadatan tulangnya biasanya turun. Kalau kita waktu mudanya biasa olahraga, maka proses ini lambat karena olahraga itu membuat kita jadi lebih kompak tulangnya. Nah, kalau orang patah tulang, patahnya misalnya di tulang belakang, nanti waktu sembuh ada benjolan, jadi bungkuk ya. Nah, ini risikonya lebih tinggi pada orang-orang yang kurus, karena orang yang kurus itu massa tulangnya cenderung lebih rendah dan kurus sekali, jadi underweight, bukan kurus bagus, tapi kurus benar-benar kurus. Terus juga ada orang-orang yang karena penyakit-penyakit tertentu itu minum obat-obatan golongan steroid, misalnya orang sakit sendi sudah tidak bisa diobati dengan obat-obat nyeri biasa, dokternya kasih steroid. Ya, jadi itu juga tulangnya cepat sekali rapuh. Nah, kalau yang tidak patah di tulang belakang paling sering kepleset menopang dengan tangannya patah, gitu ya yang sering. Lalu atau kepleset tulang pahanya patah. Kalau sudah mulai patah, dia jadi tidak lagi jalan, jadi biar saja di tempat tidur, nanti ingatannya mulai mundur. Jadi biasanya itu proses yang sangat merugikan kalau sempat patah. Karena itu kita harus berlatih, harus olahraga. Dua jenis olahraga yang penting ada, satu olahraga untuk kekuatan jantung dan tulang. Itu olahraga yang sifatnya aerobik.
Artinya kita jalan pagi kayak siang, sore, terserah, minimal 20 menit sehari, minimal 5 hari dalam seminggu. Yang sibuk bilang ini, dari mana waktunya katanya? Sekarang aja udah lari-larian. Jadi kalau nggak sempat sampai begitu, ya cari jalan kan. Misalnya kita jemput anak ke sekolah, ada tangga tuh, biar ya naik turun tangga. Jadi atau kalau kita ke pasarnya nggak begitu jauh, jalan kaki. Ya, jadi usaha melakukan sesuatu itu sekalian, gitu ya, kalau nggak sempat. Ya, itu buat keringat yang penting bisa dapat 15-20 menit sehari. Atau berenang. Kalau berenang kan lebih makan waktu lagi. Atau bersepeda, jadi bersepeda ke pasar, bersepeda mana. Kalau kita suka menari, ya menari. Atau dansa ya. Kalau di rumah ada waktu, kita latihan beban. Jadi ini untuk tulang-tulang lengan sangat penting. Tidak usah beli barbel. Atau aqua yang 300 cc itu isi penuh, itu buat latihan beban. Ya, nggak perlu beli barbel. Latihan kedua yang penting adalah latihan peregangan. Kalau ini kan memang atlet ya, jadi dia bisa yoga. Ada tuh yang umur 70-80 tahun masih bisa segelentur itu. Tapi kita sih mungkin tidak begitu, tapi kita harus latihan stretching. Jadi misalnya duduk, kakinya di stretch, ya, lalu kita bisa buka YouTube atau Google untuk cari latihan-latihan stretching. Yang penting kuncinya adalah disiplin. Jadi jangan mau yang instan-instan, tapi harus disiplin. Nah, ini makanan-makanan yang mengandung kalsium tinggi. Jadi berbagai jenis kayak selada, brokoli, bayam, jadi sayur-sayuran, alpukat, ya, hampir semuanya ada sih di pasar ya. Itu perlu dimakan dalam jumlah yang banyak untuk mensuplai kebutuhan kalsium kita. Kalau perlu makan tablet kalsium. Nah, ini sekali lagi jangan makan yang gorengan, berhenti sama sekali makan gorengan. Atau kasih hari, misalnya seminggu kita makan gorengan cuma di hari Sabtu misalnya. Ya. Soal gorengan ini juga berlaku untuk yang muda-muda sebenarnya. Jadi untuk anak-anak kita juga jangan dibiasakan makan gorengan. Nanti umur 35 tahun bisa mulai sakit jantung ya. Jadi anak-anak juga jangan dibiasakan makan Kentucky, kerupuk, pokoknya gorengan. Lalu jangan melatih lidah untuk suka yang manis. Jadi gula juga minimalkan, dan natrium itu garam. Ya, jadi makan snack citato, ya citato terus anak-anak pokoknya suka gitu. Itu jangan dibiasain. Jadi kalau udah nggak bisa dilarang, mulai sekarang diterapkan 1 hari dalam seminggu boleh Indomie, atau 1 hari dalam seminggu boleh gorengan. Dan hari lainnya itu makan makanan yang normal yang sehat. Ya. Jadi daging itu mewah, tapi daging itu dalam kurva makanan bukanlah protein kualitas nomor 1. Protein yang kualitas nomor 1 itu yang seratnya putih. Jadi unggas, ya ayam ikan kan bagus ya, dan telur. Yang protein hewani itu yang bagus. Jadi daging itu semuanya itu kualitas nomor 2. Dan kebetulan kan mahal, jadi nggak usah sering-sering juga. Terus ini ada yang enak-enaknya semuanya disuruh hindari gitu ya. Itu apa Bu? Yang kanan? Oh itu dari keju. Ya. Daging? Keju, daging merah. Kecap. Atau kek apapun itu esnya. Kalau semuanya suka gimana? Ada konsekuensinya tuh. Dikasih hari dulu. Kalau kita makan sering-sering juga jadi nggak dihargai nanti. Kalau kita makannya cuma jarang-jarang, itu waktu dimakan kita makan pelan-pelan, dirasain. Nah, satu isu kesehatan yang penting pada saat orang menopause adalah naiknya risiko penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu penyakit jantung karena pembuluh darahnya
tersumbat oleh minyak lah ya, gitu. Karena estrogen itu melindungi pembuluh darah perempuan lebih kuat dan lebih elastis. Begitu estrogennya hilang, udah hilang kan perlindungannya ya. Jadi mulai banyak orang yang tetap jadi jantung. Nah ini pembuluh darahnya sih. Jadi yang satu tuh masih bagus ya, aliran darahnya bisa bagus. Yang satu tuh mulai ada timbunan lemak lah ya. Jadi kalau ini bayangkan ini di jantung kita, jadi kalau jantung kita nggak dapat suplai darah lagi karena tersumbat ya bisa serangan jantung. Ini makanan-makanannya sekali lagi yang bagus-bagus adalah ini ikan salmon itu bagus 2 kali seminggu dianjurkan, sereal, kacang-kacangan, blueberry, tapi alpukat di Indonesia kan banyak alpukat, kemudian teh hijau. Hijau itu antioksidan ya. Tapi teh hijaunya jangan es krim. Buat kita penting sekali mengajarkan anak atau mengajarkan diri kita sendiri untuk baca nutrition fact. Nutrition fact itu memang di tiap kemasan itu kecil-kecil ya tulisannya. Jadi, tapi dibaca, ada baiknya dibaca. Jadi kita bisa cek berapa kalori yang ada di sana. Lalu kita cek lagi zat-zat yang tadi ya, gampang kan, fat, natrium, sama gulanya berapa. Pilih cemilan-cemilan yang rendah di bahan-bahan yang jelek. Pilih yang tinggi seratnya. Pilih yang kalorinya sedang-sedang aja ya. Jadi jangan asal enak gitu ya. Kalau lidah kita itu sebetulnya bisa dididik. Jadi artinya jangan jatuh ke kebiasaan yang jelek. Ini adalah pemeriksaan kesehatan yang penting kalau kita sudah usia di atas 35 tahun. Jadi datanglah ke dokter keluarga. Dokter keluarga itu biasanya lebih sabar, dia lebih tahu kita, dia bisa periksa fisik semua lebih teliti. Kemudian kita tanya, dokter saya perlu labnya apa? Jadi dia pilihin yang perlu sesuai dengan riwayat kesehatan kita, riwayat kesehatan orang tua kita. Datang ke dokter yang dokter bisa diajak ngomong, jadi dia bisa pilih pemeriksaan yang penting. Kemudian secara umum semua perempuan itu, apalagi yang keluarganya ada kanker payudara atau kanker indung mulut, itu periksa rutin USG dan tumor marker. Untuk saudara-saudara yang keluarganya ada kanker usus, itu perlu setahun sekali periksa darah samar di dalam kotoran. Jadi kalau ada darah di dalam kotorannya, kita pergi ke dokter penyakit dalam untuk kolonoskopi, endoskopi, dilihat ada apa di dalam ususnya. Untuk wanita-wanita tertentu yang pap smear-nya tidak normal, perlu diteropong mulut rahimnya kolonoskopi. Untuk yang ada riwayat kanker paru atau dulunya ngerokok banyak atau ada yang batuk-batuk lama, ada keluhan, perlu ronsen paru. Dan untuk perempuan yang di bawah ancaman osteoporosis perlu bone scan ya. Nah, kapan harus ke dokter? Segera. Jadi bukan rutin tapi segera. Kalau kita ada perdarahan lama dan banyak, kalau perdarahannya di luar jadwal, kalau sudah 6 bulan tidak haid tiba-tiba berdarah lagi. Kalau gejala premenopausalnya berat, seperti yang tadi saya bilang, kalau lupa-lupa sedikit itu tidak apa-apa. Tapi kalau udah mulai lupanya berat sekali, misalnya lupa matiin kompor, lupa, jadi lupanya itu jelek sekali. Itu mungkin bukan menopause saja, tapi mungkin ada Alzheimer, ada kemudian kalau ada nyeri di vagina yang kuat dan kalau ada tanda infeksi saluran kecil, jadi anyang-anyangan, demam, ya, sakit di pinggang ya, bersamaan dengan demam, kita perlu periksa ke dokter. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sebetulnya bisa kita anggap sebagai anugerah juga. Kita masuk menopause juga nggak usah terlalu heboh-heboh juga, karena sebetulnya kasih karunia Tuhan itu selalu cukup, dan pada saat kita sakit, pada saat kita susah, sebetulnya kita bisa merasa bahwa Tuhan membantu kita. Ya. Jadi hadapilah itu dengan baik, ya, dengan bijaksana, sehingga tidak terlalu berat. Ini kuisnya dijawab sama-sama aja. Jadi pertanyaan yang pertama, lihat tadi. Jadi keluhan menopause itu tidak terlalu menyusahkan karena tiba-tiba terjadinya. Betul atau salah? Yang betul siapa itu? Jadi keluhan menopause itu tidak terlalu menyusahkan karena menopause itu terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba berhenti. Betul atau salah?
Kemudian gejala menopause itu bisa mengganggu, tetapi menopause itu sendiri tidak ada akibat yang jangka panjang. Betul atau salah? Betul. Salah. Salah. Bisa patah tulang, bisa penyakit jantung koroner, bisa gangguan infeksi kencing. Yang ketiga, keluhan yang paling sering dari menopause adalah semburan panas. Betul atau salah? Keempat, semua perempuan yang menopause harus mendapat terapi hormon pengganti. Betul atau salah? Tidak perlu. Salah, tidak semua. Tapi kadang-kadang kalau berat sekali, ya terpaksa ya. Kemudian yang kelima, gaya hidup yang sehat dan suplemen makanan dapat mengurangi gejala-gejala menopause. Betul atau salah? 100 ya. Terima kasih. Jadi kalau ada buku-buku tertentu yang menolong kita melalui menopause ya, mungkin di buku-buku di tempat buku rohani kita bisa cari, misalnya itu perlu, kita bisa meningkatkan keimanan kita sehingga semua hal yang terjadi itu bisa ditoleransi. Diterima. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tadi Dr. Dewi sudah menyampaikan materi mengenai menopause. Ya, materi ini memang khusus untuk para wanita, ibu. Nah, supaya bapak-bapak dan prianya tidak iri, makanya kita panitia. Kemarin tuh panitia waktu nyusun acara ini kita sempat mikir juga, wah kalau kita bikin acara menopause, kan yang datang ibu-ibu doang nih. Nah, karena itu kita pikirkan gimana supaya bapak-bapak dan prianya juga boleh hadir. Nah, karena itu kita adakan dua materi, menopause dan andropause. Oke, sebelum mulai saya pengen tanya dulu nih sama bapak ibu sekalian, terutama yang pria-pria ya. Anda sudah tahu, apakah Anda sudah tahu andropause? Maksudnya istilah andropause ini Anda sudah tahu atau belum? Atau baru dengar hari ini? Ada, itu saudara sekandung Pak. Oke, jadi banyak juga ya ternyata yang memang baru dengar hari ini ya. Ya memang betul, andropause ini kurang populer. Kurang populernya kenapa? Nanti kita lihat ya. Jadi memang kurang populer, tapi kita perlu tahu ya, para pria perlu tahu. Yang tidak tahu Hansen Post. Oke, saudara-saudara. Jadi bukan hanya pada usia lanjut, bukan hanya wanita yang menderita berbagai keluhan yang berkaitan dengan penuaan maupun menurunnya fungsi hormon ya, yang disebut menopause pada wanita. Tapi ternyata pada pria juga ada ya. Ini yang disebut dengan istilah andropause. Penyebabnya kurang lebih sama, yaitu berkurangnya hormon ya. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, betul bahwa andropause itu tidak sepopuler dengan menopause. Tidak banyak orang yang mengetahui apa itu andropause. Kenapa? Karena dari konsep itu mulainya ya. Mulainya itu kalau menopause drastis, stop total. Meskipun memang ada periode perimenopause beberapa tahun baru dia turun, tapi betul-betul dia sampai stop benar itu. Hormonnya itu sampai menurun jauh sekali, menurun drastis ya. Sedangkan kalau andropause, menurunnya hormon pada pria itu sangat lambat. Menurun tapi dalam jangka panjang sekali dan menurunnya sangat smooth, sangat pelan ya, melandai sekali ya. Nah, kemudian bedanya lagi, kalau pada menopause, pada wanita itu semua wanita mengalami menopause. Ya, tidak terkecuali semua. Tapi pada andropause tidak semua. Nanti datanya ada ya, saya perlihatkan ya, tidak semua. Jadi dua faktor inilah yang menyebabkan kenapa andropause itu tidak populer. Ya, tidak semua orang
mengetahui dan tidak semua orang mengalami keluhan-keluhan. Nah, jadi definisi andropos adalah sekumpulan gejala keluhan pada pria yang berhubungan dengan ketuaan dan dicirikan oleh berkurangnya kadar hormon androgen, khususnya ini testosteron, ya, di dalam tubuh pria. Akibatnya apa? Menurunnya fungsi beberapa organ tubuh dan menurunnya kualitas hidup. Ya. Nah, apa sih gejala-gejala andropos ini? Nah, ini proses di mana seorang pria dari muda sampai tua ya. Nah, kira-kira akan ada di posisi mana nih? Kalau saya kayaknya nomor 2 ya saya. Anda di mana? Pak Jun yang belakang ya Pak? Oke, jadi kita bisa lihat nih ya proses seorang pria menjadi dari muda sampai menjadi tua, perubahan dari mukanya, kulitnya, rambutnya, ya, botaknya, ya. Anda khawatir nggak? Pria khawatir nggak? Oke, jadi tadi gejala-gejalanya seperti ini, saudara-saudara. Nah, Anda lihat ada 2 gambar. Yang gambar sebelah kiri adalah pria yang muda, sebelah kanan pria yang sudah tua dengan gejala-gejala andropos, ya. Jadi gejala-gejalanya yang utama sebetulnya dari fungsi seksual ya. Saya langsung ke fungsi seksualnya dulu ya. Jadi pada orang yang muda tentu saja fungsi seksualnya sangat prima ya, ereksinya bagus, libidonya masih sangat baik gitu ya. Fungsi seksualnya sangat baik. Sedangkan pada yang sudah tua itu ada penurunan fungsi seksual, ya. Itu ereksinya juga. Bapak Ibu tahu ya ereksi kan? Ngerti kan? Ada yang ngerti nggak? Dan saya ngomongin nggak ngerti. Pria nggak ngerti. Hampir lupa. Ya, ereksi itu istilah medis ya untuk penis yang dalam keadaan rigid atau kaku dan tegang. Sedangkan kalau ejakulasi itu keluarnya sperma. Nah, jadi itu berkurang ya fungsi seksualnya itu. Ereksinya menurun dalam arti lamanya, kemudian kerasnya juga menurun, kemudian juga yang terutama libido ya. Jadi minat seksualnya berkurang ya. Lalu selain itu kita lihat dari atas juga itu juga menurunnya hormon testosteron ini mempengaruhi dari fungsi kognitif kita, fungsi analisa kita, berpikir kita itu terpengaruh juga menurun. Daya ingat juga cukup menurun. Bahkan ada beberapa kasus yang sampai ada Alzheimer ya. Alzheimer itu penyakit penuaan pada otak. Ya, kemudian juga mood kita juga terpengaruh, emosi kita. Pada orang yang testosteronnya sudah menurun, orang tua itu lebih sering depresi, ya, lebih sering depresi, murung, putus asa, gitu ya. Nah, selain itu pengaruhnya juga pada tubuh khususnya tulang. Tulang juga sama seperti menopause tadi, terjadi osteoporosis, tulang-tulang kita lebih rapuh, ya. Kemudian juga otot-otot yang tampak sekali ya. Kalau pada saat kita muda kan, waduh, gagah banget ya, ototnya ya, Stallone gitu kan. Nah, lama-lama kalau udah tua, masa ototnya akan berkurang. Ya, kita lihat orang-orang tua kan lembek-lembek ototnya, itu karena hormon testosteronnya sudah jauh berkurang. Nah, karena selain ototnya berkurang, lemaknya malah bertambah. Jadi komposisi otot dengan lemak itu berubah, lemaknya lebih banyak, ya. Lalu juga energi tentunya, jadi kekuatan ya, kekuatan seorang muda dan pria tua juga sangat berbeda ya. Itu juga dipengaruhi karena kurangnya hormon testosteron. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita bisa lihat bentuk tubuh dari seorang pria. Ya, mulai dari umur 20, 25, 30, 40, 45, 55.
Nah, Anda tebak sendiri Anda di mana deh? Coba berdiri, salah satu berdiri deh. Berdiri. Jadi di sini kita bisa lihat ya, yang tadi seperti saya bilang bahwa otot akan makin berkurang, lemak akan makin banyak. Otomatis kan perutnya makin buncit, ya. Kemudian juga ya postur tubuhnya terlihat jelas begitu ya. Kemudian juga rambut di kepalanya dan sebagainya. Ya, ini bentuk tubuh yang akan sangat tampak perubahannya. Nah, apa sih penyebab andropause ini? Penyebabnya adalah tadi yang saya sampaikan, menurunnya hormon androgen yaitu testosteron, ya, seiring dengan kita semakin tua. Ya, Bapak Ibu sudah bisa lihat di sini yang sebelah atas ini kadar hormon, yang ke sana yang horizontal adalah umur. Jadi kita lihat di sini, semakin kita tua, hormon testosteron itu akan semakin turun, tetapi dengan bertahap, sedikit demi sedikit akan turun. Nah, ini yang menjelaskan kenapa keluhan-keluhan itu tidak drastis seperti menopause. Kalau menopause langsung terasa dalam beberapa tahun itu langsung berbeda sekali ya. Kalau pada andropause enggak, dia sedikit menurun. Jadi tidak dirasakan sangat mengganggu gitu. Ya. Nah, ini juga yang sama kita bisa lihat usia 18 sampai 30 masih kadar testosteronnya masih baik. Kemudian setelah 30 mulai menurun dengan landai ya, yang testosteronnya biru ya. Nah, coba kita bandingkan dengan grafik yang berikut. Nah, ini grafik pada wanita menopause. Kita lihat di sini di usia muda kadarnya masih normal, tapi setelah masuk menopause langsung dia anjlok. Nah, ini yang membedakan kenapa keluhannya itu seperti tadi yang saya sampaikan ya, tidak terlalu dirasakan. Selanjutnya, nah ini data mengenai prevalensi. Jadi yang tadi saya sampaikan, tidak semua pria mengalami andropause. Kita lihat ya, usia 40 sampai 49 dari penelitian itu hanya 2-5% pria yang mengalami keluhan ini. 50 sampai 59 tahun, 6 sampai 30% pria yang mengalami keluhan ini. Lebih besar ya persentasenya ya. Kemudian usia 60 sampai 69 lebih meningkat. 20 sampai 45% pria mengalami keluhan ini. Selanjutnya 70 sampai 79 lebih besar lagi, 34% sampai 70%. Di usia 80 hampir 91% pria mengalami keluhan-keluhan andropause. Nah, tadi kita perlu tahu sedikit ya mengenai hormon testosteron yang menjadi penyebab andropause ini. Apa sih fungsi hormon testosteron ini dalam tubuh kita? Hormon testosteron ini berperan sekali sejak kita dari janin sampai kita tua. Di janin saja dia jadi penentu kelamin janin. Janin ini, bayi ini akan jadi pria atau wanita itu tergantung dari hormon testosteronnya. Kemudian untuk pematangan organ seks sekunder pada saat puber, kita lihat anak-anak kita yang remaja ya, khususnya yang pria, mulai sedikit ada kumis tipis, kemudian bulu-bulu mulai tumbuh gitu ya, terus badannya mulai keker. Nah, itu semua pengaruh testosteron. Itu berperan sekali untuk pembentukan pematangan organ-organ seks sekunder. Kemudian juga pembentukan sperma itu sangat dibutuhkan hormon ini. Fungsi seksual, libido, ereksi, ejakulasi itu sangat membutuhkan hormon ini. Fungsi anabolik, seperti saya sampaikan, massa otot, tulang, semua itu memerlukan hormon ini. Juga untuk sel darah merah, lemak kita, itu semua juga membutuhkan testosteron dan fungsi kognitif daya pikir kita. Nah, ini sirkulasi dari hormon testosteron ya, dari kelenjar hipotalamus di atas di otak kita, dia memberikan sinyal ke kelenjar hipofisis masih di otak, memberikan sinyal ke testis kita. Testis dia memproduksi testosteron. Kemudian testosteron masuk ke dalam darah, terikat protein,
kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, baik ke otot dan lemak dan sebagainya ya. Kemudian, nah tadi ya ini mengulang sedikit sama yang tadi. Jadi testosteron itu mulai dari bayi ya, menentukan janin, kemudian juga dia meningkat sampai dia usia 20, kemudian dari usia 30 dia mulai menurun dan sangat menurun di usia 70. Ini akan lebih jelas dilihat pada grafik berikut ini. Nah, di grafik berikut ini kita lihat ya, ini kadar kolesterol di dalam tubuh mulai dari bayi, anak-anak, remaja. Nah, dia paling tinggi di usia 20 sampai 30. Setelah itu baru mulai menurun secara gradual. Nah, kalau sudah seperti ini, apa kira-kira pengobatannya? Ya, pengobatannya ada beberapa. Pengobatannya tentu saja harus kita berikan testosteron dari luar, yang dinamakan terapi suri hormon, sama seperti menopause tadi, mengganti hormon. Ganti hormon dalam hal ini testosteron. Kalau di menopause tadi estrogen, kalau ini testosteron. Nah, ada beberapa sediaan yang umum diberikan. Ada bentuknya pil diminum. Kemudian ada bentuknya injeksi, suntikan. Nah, belakangan ini timbul juga yang lebih praktis, yaitu semacam plester ya. Plester ditempelkan di kulit atau di skrotum, di kelamin. Kemudian juga ada bentuknya gel, dioleskan di kulit ya. Jadi ada macam-macam sediaan tergantung dari dokter yang memberikan nanti. Nah, tapi kita perlu hati-hati ya untuk memakai obat-obat hormon seperti ini. Ada efek samping yang kita harus perhatikan. Misalnya yang mulai dari yang ringan ya, testosteron itu menyebabkan kulit berminyak, berjerawat, payudara agak sedikit membesar, berat badan meningkat, dan yang harus perhatikan betul ini peningkatan jumlah darah merah yang mengakibatkan pengentalan atau clotting, penyumbatan. Juga perbesaran prostat ya, dan memperberat kanker prostat. Ini jadi harus hati-hati karena itu harus dengan pengawasan dokter. Nah, karena efek samping seperti itu, maka sebelum kita mulai pengobatan, kita harus check up dulu, screening. Yang pertama adalah Anda diperiksa dulu apakah Anda ada prostat tidak, terutama kanker prostat ada enggak, karena itu sangat berbahaya. Kemudian kita juga pemeriksaan darah, baik hemoglobin, hematokrit, lemak, fungsi hati, fungsi ginjal, ya. Karena ada obat testosteron yang pil, terutama dia mengganggu lever. Kemudian fungsi jantung juga diperiksa. Ya. Nah, beberapa tips yang mungkin boleh dilakukan ya untuk supaya andropause ini bisa diperlambat, diatasi. Ya, Anda harus cukup tidur 7-8 jam sehari, olahraga secara rutin, kendalikan stres karena stres ini berpengaruh ya. Hindari rokok dan alkohol. Kemudian kurangi konsumsi kacang kedelai. Kenapa kacang kedelai? Karena kacang kedelai ini sebetulnya phytoestrogen atau estrogen alamiah. Ya. Jadi kalau untuk perempuan bagus, kalau untuk laki kurangin. Mungkin Pak Henry dikurangi Pak. Kemudian berjemur matahari pagi ya. Itu sumber vitamin D, itu baik untuk testosteron. Nah, kalau Anda mau, Anda bisa beli di apotek atau di Guardian dan sebagainya. Itu suplemen zinc, itu baik juga untuk ini ya, testosteron. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita lihat di hadapan kita menjelang tua, banyak sekali gangguan kesehatan yang membuat kita khawatir. Tapi kita semua sebaiknya ingat firman Tuhan ini supaya kita tidak khawatir. Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku Tuhan tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kiranya ini firman ini bisa menjadi kekuatan kita sehingga kita tidak perlu khawatir akan hari depan kita. Dan
Kita berharap di masa tua kita seperti ini, suami istri happy, sehat, bisa loncat-loncat. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sekarang diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Mau langsung tunjuk tangan atau mau tulis? Ini ada kertas yang mau dibagikan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa tunjuk tangan atau tulis. Nah, tolong ditujukan kepada siapa, pertanyaannya apa. Ya, baik. Silakan dibagikan atau kalau ada yang mau langsung boleh silakan. Mau tanya sama Dokter Dewi ya. Untuk yang wanita dari tadi kan diceritakan bahwa apakah sama tidak ya di situ kan slide-nya misalnya orang yang udah kena menopause tadi kan dikurangi makan ini makan itu. Nah saya ingin bertanya apakah itu sama dengan untuk bagaimana cara kita supaya tidak cepat terjadi menopause? Apakah nggak boleh makan ini, nggak boleh melakukan aktivitas ini, atau kurang ini seperti itu? Ingin bertanya bagaimana sih menanggulanginya supaya kitanya tidak cepat terkena menopause seperti itu? Jadi setiap perempuan itu naskah menopause-nya sudah ditentukan masing-masing. Jadi kalau misalnya saya nanti menopause-nya harusnya umur 52 tahun, saya tidak bisa melakukan usaha supaya saya umur 52 tahun itu tidak menopause. Karena itu tergantung pada cadangan sel telur kita. Jadi waktu bayi perempuan lahir dia punya sel telur beberapa juta. Waktu dia perimenopause itu tinggal ratusan sampai ribuan. Begitu habis, hormon estrogennya habis. Ya. Jadi makanan-makanan yang tadi dianjurkan boleh, bagus ataupun tidak bagus itu adalah makanan-makanan, misalnya bagus ya, yang menolong kita pada saat menopause supaya kita tetap sehat. Jadi menopause-nya itu tidak terhindarkan. Jadi artinya kapan timingnya itu tergantung kesehatan kita masing-masing, bukan tergantung makanan, tapi tergantung nasib lah dalam tanda petik gitu. Cuma kalau kita hidupnya tidak disiplin, ya hidupnya makan minyak sembarangan, terus kurang olahraga, pada saat kita kehilangan hormon kita itu, maka pada saat itu kesehatan kita akan cepat jelek. Tapi di sisi lain kalau kita orang yang atlet dan tanda petik, jadi waktu muda kita olahraga, waktu muda kita makan sehat, kita jiwanya tenang, maka waktu menopause itu kita bisa masuk dengan tenang. Seperti yang saya gambarkan tadi, ada orang-orang yang malah jadi menteri setelah umurnya 70 tahun. Kan orang lain mungkin 70 tahun udah lupa-lupa, udah kebingungan, udah ngomel-ngomel dari mana, tapi ada yang begitu. Nah, jadi penting untuk memelihara kesehatan karena kita juga tidak tahu kapan cadangan sel telur kita habis. Ya. Nah, beberapa orang yang kesehatan lebih baik, misalnya di negara-negara maju itu memang usia menopause-nya agak mundur. Dan orang-orang yang waktu kecilnya sangat kurang gizi. Gitu. Jadi cadangan sel telurnya harus cepat habis. Betul, seperti yang Dr. Dewi bilang kan, nah kalau misalnya kan Bu Dewi bilang, Dr. Dewi bilang gaya hidup sehat. Nah, yang saya maksudkan itu memang menopause itu kita tidak bisa hindari. Apakah kan seringkali orang suplemen berkata misalnya gini, oh minum ini mengurangi penuaan dini, dan memang ada yang terbukti, ada yang tidak. Nah, maksud saya memang kita tidak bisa menghindari, tapi bagaimana supaya tidak cepat gitu. Apakah itu bisa? Misalnya seperti yang suplemen dianjurkan, oh dengan minum ini nanti enggak cepat kena menopause, minum ini tidak kena penuaan dini, seperti itu. Iya. Apa bisa? Nggak bisa? Nggak bisa karena naskahnya udah ditulis, masing-masing orang udah ada. Tapi kalau lebih cepat bisa, begitu? Kalau lebih cepat karena penyakit, ya karena penyakit. Misalnya karena radiasi kan telurnya jadi cepat mati lah telurnya. Jadi produksi sel telurnya jadi menurun, hormonnya cepat berhenti karena sakit, misalnya kanker kan di sinar. Atau karena misalnya ada di indukturnya ada kanker, indukturnya harus diambil, itu menopause-nya jadi cepat. Jadi yang bisa kita modifikasi adalah akibat waktu kesehatan kita menurun pada saat kita menopause. Itu bisa dimodifikasi. Yang kedua, dokter bisa menolong saudara atau
kalau waktu masuk menopause itu saudara kacau sekali, misalnya depresi hebat, hot flashes-nya, panasannya tuh sangat menyiksa, itu dokter bisa kasih terapi estrogen. Itu untuk mengantar kita masuk menopause tanpa keluhan yang sangat hebat. Tapi menopause-nya itu sudah ada timingnya masing-masing, jadi saya, Sally, siapa itu umurnya sudah ada kapan saluran reproduksinya habis. Itu tidak bisa dimodifikasi. Tapi pada saat kita ada keluhan itu bisa dibantu. Bantuannya yang sudah pasti berguna adalah estrogen. Kalau yang fitoestrogen herbal itu sayang sekali uji kliniknya mengatakan bahwa sedikit sekali bukti bahwa dokter harus kasih itu. Jadi ada orang-orang yang merasa tertolong, tapi sudah uji klinik itu artinya pakai statistik, pakai dilihat apakah ini berguna atau tidak, katanya sih tidak terlalu berguna. Jadi kalau kita perlu pertolongan, maka kita ke dokter akan kasih kita estrogen terapi. Rata-rata wanita di Indonesia usia berapa itu kenanya ya dokter? 8 sampai 52. Rata-rata 48 sampai 52. Siapa lagi yang mau nanya? Ayo. Ini ada pertanyaan ya, masih nyambung soal umur tadi. Jadi ada yang nanya kalau menopause umur 55 gimana? Jadi sakit atau enggak? Gitu ya. Jadi orang-orang kan khawatir kenapa saya umur 55 masih mens teratur. Ya itu seperti saya katakan ya, naskahnya memang umur 55 itu masih mens. Jadi ada orang yang sampai umur 55 juga masih mens. Jadi apakah itu akan jadi penyakit? Ya belum tentu, sakit atau tidak itu juga tidak tergantung kita menopause-nya lambat atau tidak. Jadi selama mensnya masih teratur, tidak ada yang di luar mens, tidak ada yang panjang sekali, atau tidak ada keluhan-keluhan seperti ada benjolan gitu, ya umur 55 itu tetap apa, malah mungkin bagus juga kalau agak lambat. Jadi gitu ya. Terus ini ya, penebalan mesin rahim itu bukan miom. Miom itu benjolan di dalam rahim. Penebalan mesin rahim itu bagian dalam rahimnya tebal. Jadi bukan ototnya, ini bagian dalam rahim yang setiap kali kita haid itu, bahan haid itu tebal sekali, nggak mau lepas-lepas. Itu penebalan mesin rahim. Oh ya. Jadi apakah miom kita bakal hilang kalau kita sudah menopause? Kalau miomnya kecil dia hilang. Kalau miomnya besar dia tidak berkembang lagi. Karena miom itu pertumbuhannya itu tergantung hormon estrogen. Dan juga jangan khawatir kalau misalnya saudara kontrol teratur lalu dokternya bilang oh ada miom. Jadi kalau dokternya tidak merasa bahwa miom itu sesuatu yang berbahaya, hanya suruh kontrol lagi berapa bulan lagi, kita juga tidak perlu khawatir. Jadi kalau misalnya dia memang besar sekali atau menimbulkan keluhan, dokternya akan kasih saran. Oh dia cuma bilang ketemu miom 2 cm, 3 cm, kita juga nggak apa-apa, cuma kebetulan ketemu itu tidak usah terlalu dipikir ya, maksudnya itu bukan sesuatu yang berbahaya. Dan itu kalau yang kecil-kecil itu nanti waktu menopause ya ciut lah, kecil sendiri. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, yang satu lagi soal umur, jadi masih seperti tadi jawabannya ya, rata-rata 48 sampai 52. Jadi usia menopause itu individual. Individual itu artinya ibu yang ini sampai ibu yang ini sampai yang itu beda-beda. Cuma per definisi, kapankah saya ini menopause? Kalau saya 12 bulan tidak dapat haid, itu menopause. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Daniel mau tanya Daniel? Mau tanya, apakah menopause ada hubungannya dengan anak? Kalau punya anak lebih banyak, katanya menopause-nya bisa lebih mundur. Apakah betul? Kalau anaknya lebih banyak, menopause-nya lebih mundur. Tidak sih, tidak. Jadi tidak ada kaitannya antara jumlah anak dengan menopause. Jadi
Jadi yang berhubungan mungkin adalah status kesehatan. Jadi misalnya pada zaman dulu mungkin orang tua kita 30-40 tahun yang lalu dengan anak kita nanti di masa yang akan datang itu bisa, yang generasi yang baru itu bisa agak mundur. Karena yang generasi yang lalu itu ada beberapa orang kurang gizi. Jadi kalau kurang gizi maka sel telurnya cadangannya lebih cepat habis. Tapi kalau gizinya normal itu tidak berpengaruh jumlah anak. Mau tanya, apa ada hubungannya kalau range lebih dini, menopause jadi lebih tinggi juga? Karena kan sekarang anak 9 tahun juga udah mulai range. Ya, jadi orang percaya kalau status gizinya baik, maka menopause-nya akan mundur sedikit, gitu. Jadi seperti tadi sih jawabannya. Jadi status atau sebaliknya kalau status kesehatannya buruk, maka mungkin menopause-nya akan datang lebih cepat. Karena cadangan sel telur itu berhubungan dengan konsumsi makanan yang cukup. Tapi kalau status gizinya normal-normal saja, maka ya seperti tadi saya bilang, naskah menopause ya masih nasi. Jadi nasibnya menopause umur 50, 55, umur 48 itu ya tergantung per individual, ya tergantung pada saat kapan cadangan sel telur kita habis. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada saya mau tanya. Kira-kira dok, apa yang harus dipersiapkan oleh suami ketika mengetahui istrinya mau menghadapi menopause ini? Sebetulnya yang membantu mungkin pengetahuan ya, belum tentu juga istrinya pas menopause dia bikin keluhan macam-macam, enggak ya. Cuma seandainya pada satu saat bapak-bapak ini melihat kenapa istrinya jadi marah sama semua orang gitu ya, yang perlu kita lakukan tentu adalah support. Jadi kita harus lebih sabar dan melihat apakah keluhannya itu masih dalam batas wajar atau tidak. Seperti yang saya bilang tadi, kalau lupa-lupa sedikit cuma lupa naruh barang di mana gitu sih normal. Tapi kalau lupa jalan pulang ke rumah, jangan ketawa beneran ya. Kalau lupa jalan pulang ke rumah itu bukan jalan menopause. Itu kita harus periksa ke dokter diabetologi. Jangan-jangan ada Alzheimer, jangan-jangan ada tumor. Ada tumor ada dokter bedah di rumah sakit saya dulu bisa lupa dia jalan pulang ke rumah. Disangkanya karena udah mulai tua, tapi itu kan tidak normal. Atau kalau misalnya dia bukan cuma sekedar ngomel-ngomel sedikit, tapi ngomel sepanjang hari, nangis-nangis sepanjang hari. Nah, itu supportnya bukan cuma support kesabaran, tapi kita perlu support medis. Jadi kita perlu bawa ke dokter, barangkali dia perlu psikiater, antidepresan misalnya. Antidepresan itu mengurangi gejala-gejala depresi. Jadi atau kalau dia udah mulai ngomong, saya rasanya nggak berguna lagi, mau bunuh diri, itu ada. Jadi ada yang berat sekali gejalanya. Jadi pengetahuan itu penting, kesabaran penting, dan ya berdoa lah ya. Maksudnya kita berdoa, kita juga konseling. Tapi kalau gejala menopause, perimenopause itu keterlaluan, kita perlu tenaga medis. Jadi takutnya itu bukan cuma perimenopause biasa, takutnya itu sesuatu yang sungguh-sungguh berat, ya. Atau kalau perdarahannya mulai on off itu nggak apa-apa, tapi kalau perdarahan selama 1 bulan terus-menerus, orangnya mulai lemas-lemas pucat, ya jangan dianggap menopause itu jangan begitu, tahu-tahu ada yang serius. Jadi yang di luar yang biasa itu, yang mulai mengganggu itu dikonsultasikan ke dokter. Oke, baik. Sekali lagi kita berikan aplaus buat rekan-rekan yang membutuhkan materi ini, boleh minta ke saya, nanti kasih alamat email, saya akan kirim via email. Dan untuk mengakhiri seminar ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami berdoa di surga, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi ini kami diberikan kesempatan
untuk mengetahui lebih jelas mengenai menopause dan andropause. Kiranya kami boleh dapat lebih mempersiapkan diri kami untuk menghadapi satu masa yang pasti akan kami alami di masa depan. Terima kasih Bapak, pimpin perjalanan kami pulang sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.